Assalamualaikum, balik lagi di channel Mida Rayasya. Alhamdulillah kembali share untuk aktivitas dan kegiatan hari ini. Apa kabar juga nih buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, gimana juga nih untuk teman-teman semua aktivitas ibu rumah tangganya? Semoga selalu semangat untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi kembali lagi sih ya teman-teman, mau semangat atau nggak semangat itu tetap harus dikerjakan karena memang udah tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi harus selalu tetap semangat. Nah, di sini akunya ini lagi ngebersihin kembang kates, dan ini tuh kembang katesnya lumayan banyak banget ya. Hampir satu kresek merah gitu teman-teman, dan ini aku nggak beli, alhamdulillahnya aku itu dikasih sama kayak masih hitungan keluarga sih, cuman nggak ada hubungan darah gitu loh teman-teman, tapi ya intinya sih keluarga lah gitu. Dianya itu dapat dari kebun mertuanya pas lagi pulang ke rumah mertuanya, dan dia petik gitu ya sebanyak ini, terus dia kasih semua ke aku, dan dia bilang nanti dimasak aja, terserah mau masak apa, terus aku nanti minta masaknya. Dia bilang ya udah, aku sih dengan senang hati lah ya teman-teman untuk nerimanya, karena untuk kembang kates ini sendiri kalau beli itu tuh harganya 5.000 sampai 10.000, dan ukuran kreseknya itu kalau nggak salah 1 kilo gula gitu. Dan biasanya juga kalau kita beli itu kan udah beberapa hari dan nggak segar gitu ya. Dan kalau untuk kembang kates yang ini itu tuh masih segar banget dan masih bergetah gitu teman-teman, jadi kayak benar-benar baru dia ambil langsung diantar ke rumahku gitu. Jadi aku suka aja, dan lagian juga ini tuh makanan favorit gitu kan, jadi ya udah dengan senang hati aku menerimanya dan akan aku masak gitu. Dan dianya itu sih dia bilang nggak sempat mau masakin karena di rumahnya itu lagi banyak tamunya, suaminya datang gitu teman-teman, kayak keluarga dari suaminya juga, jadi kayak kerepotan juga dianya. Dan ya udah dia bilang aku antar ke sini aja dan nanti minta antarin yang udah masaknya. Jadi ya udah mau aku eksekusi aja di sore hari ini. Dianya itu ngantar tadi siang ya teman-teman sebenarnya, cuman tadi siang itu aku juga ada pekerjaan lain, jadi belum bisa untuk masakin kembang kates ini. Dan dia juga ngomong sih nggak usah buru-buru masakinnya, pas lagi di saat nggak repot aja. Dia bilang terserah kamu aja pas kapan waktunya bisa masakin, besok juga nggak apa-apa. Cuman karena akunya itu sayang gitu ya teman-teman, karena memang masih bener-bener segar gitu kan, jadi ya udah. Lagian juga pas di sore ini akunya juga lagi nggak ada kerjaan apa-apa, jadi ya udah aku bersihin aja ditemanin sama Ralin tadi. Dan ini alhamdulillah udah selesai, jadi ya udah di sini aku cuci aja untuk menghilangkan dari getah-getahnya ya teman-teman. Jadi di sini aku nyucinya itu sekitar 3 kali gitu, dan ini juga langsung mau aku rebus. Jadi di sini selagi aku nyuci si kembang katesnya, aku udah panasin air gitu di panci. Jadi nanti pas udah mendidih gitu ya, glebek-glebek si air rebusannya, baru langsung dimasukin untuk kembang katesnya ini. Dan untuk kembang katesnya ini mau aku oseng pedas gitu ya teman-teman, cuman sebelum mau dioseng direbus dulu. Dan ini juga untuk air rebusannya ternyata pas aku cek itu belum mendidih, jadi ya udah aku tinggal aja. Dan aku sambil dengan aku berberes di bagian depan agar juga untuk pekerjaanku di sore ini tuh selesai dengan cepat gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak yang terlalu banyak juga, tapi ya intinya kalau udah sore gini diusahakan apapun yang dikerjakan itu ya harus selesai lah ya, jangan sampai menjelang senja itu tuh belum selesai dikerjakan gitu. Nah di sini aku sapu-sapu aja untuk bagian depannya. Jadi untuk hamburan mainan juga ini tuh alhamdulillah nggak ada ya teman-teman, karena kan biasanya kalau di setiap nyapu itu pasti deh akunya itu nyimpunin dulu untuk mainannya si Ralin, tapi kali ini alhamdulillah nggak ada, karena nggak tahu kenapa dianya itu di hari ini nggak ada hambur-hambur mainan gitu loh teman-teman. Dan kegiatannya dia itu kayak nonton TV, nonton kartun gitu, dan udah gitu disuruh tidur langsung
langsung mau tidur gitu kan ya. Alhamdulillah kayak anteng aja lah gitu untuk di hari ini sih Ralinnya, nggak yang pakai drama-drama gitu. Nah ini alhamdulillah juga untuk nyapu-nyapunya aku udah sampai teras, jadi ini tuh juga udah mau selesai. Dan di sini aku itu sempat kayak cerita gitu ya teman-teman sama tetangga aku yang ada di balik rumah, yang di depan rumah aku itu. Dianya lagi ngerumput, makanya ada api di situ, api bakaran rumputannya dia gitu kan. Dan di situ dia tuh ceritain ke aku kalau dia ngerumput itu disengat sama penyengat gitu ya teman-teman yang ada di rumput-rumput itu. Nah terus aku bilang juga untuk suami aku itu juga pernah gitu pas lagi motong-motongin rumput yang di bagian aku ada nunjuk-nunjuk tadi kan, juga pernah disengat sama penyengat di daerah situ. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman untuk ke videonya. Jadi di sini untuk air rebusannya udah mendidih, ya udah langsung aja aku masukin untuk kembang katesnya. Dan di sini untuk rebusannya aku tambahin beberapa lembar daun jambu biji gitu yang masih agak muda-muda. Terus mau aku kasih juga sama air asam jawa kayak gini. Jadi ini tuh caranya aku ngerebus si kembang kates itu supaya dia itu rasa pahitnya hilang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh terbukti lah ya ampuh dengan cara seperti ini. Makanya di setiap aku itu mau masak kembang kates, jadi aku itu ngerebusnya dengan cara seperti itu tadi. Nah ini lanjut di sini aku mau nyiapin untuk bumbu-bumbunya. Jadi untuk bumbunya sih nggak yang gimana-gimana lah ya, simple aja karena kan mau dioseng pedas gitu. Jadi otomatis harus ada cabenya, dan ini juga aku itu campur untuk cabai kecil dan cabai keriting sisaan yang aku punya gitu kan. Aku masukin aja semua. Terus bawang merah, bawang putih, dan aku kasih sedikit terasi nanti, dan aku tambah juga sama 1 buah tomat gitu ya teman-teman. Dan segitu aja sih untuk bahan-bahannya nanti ya teman-teman, jadi nggak yang pakai bumbu gimana-gimana juga, karena kan kalau kayak osengan pedas itu biasanya sih aku pakainya ya bumbu-bumbu kayak gini lah ya, bumbu ala-alanya aku sendiri gitu. Nah ini singkat cerita untuk si kembang katesnya itu udah matang dan udah empuk juga. Jadi tadinya itu aku cuci lagi bersih ya teman-teman. Dan untuk daun jambunya itu udah aku buang juga. Dan di sini lanjut aku mau ulek untuk perbumbuannya, persambelannya gitu. Ini aku kasih terasi yang udah aku sangrai, dan ya udah aku ulek aja, dan aku taburi juga sama garam gitulah ya supaya nggak licin gitu kan, untuk fungsi dari garam tersendiri. Dan ini aku kasih juga untuk gula putih sedikit, tapi nanti mau aku kasih gula aren seperti biasa ya teman-teman, supaya rasanya itu tambah enak deh pokoknya. Dan ini juga kenapa aku ulek aja untuk persambelannya, karena memang lebih enak diulek kalau pas lagi ngoseng si kembang kates ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk kayak bawang, terus itu cabenya itu tuh nanti nggak yang begitu halus banget, masih ada kayak tekstur-tekstur kasarnya gitu. Jadi pas nanti dicampur dimasak sama si kembang kates itu rasanya bener-bener enak menurut aku loh ya teman-teman, karena memang ini tuh ya enak lah dan bikin nambah nasi gitu kan. Pokoknya intinya kalau aku itu ya teman-teman, apapun makanan yang menurut aku enak ya udah enak gitu. Dan apalagi kayak makanan itu yang kayak aku suka memang gitu kan, ya pastinya otomatis enak lah menurut aku ya teman-teman. Nah di sini udah mulai agak lunak gitu ya untuk perbumbuannya, baru aku tambahin sama gula aren. Dan lanjut deh di sini akunya terutama mau goreng si ikan terinya dulu ya teman-teman. Jadi untuk ikan terinya itu nggak yang terlalu banyak sih sebenarnya, aku tuh beli 5.000 gitu kan. Jadi ya udah deh aku masukin aja semuanya gitu untuk ikan terinya. Tadinya sih ikan teri itu mau beli untuk bikin sambel gitu ya teman-teman, sambel teri gitu loh, kayak kepingin aja. Dan pas kebetulan juga ada si kembang kates ini kan, karena memang enak gitu kan dicampur sama teri, jadi ya udah deh. Untuk teri yang aku beli harga 5.000 ini semuanya aja aku campur ke osengan kembang kates aku gitu. Nah ini untuk terinya udah matang ya teman-teman, jadi udah aku angkat dan lanjut aja untuk masak si sambelnya.
Dan ini mohon maaf untuk kamera HP-nya itu rada-rada bergetar, bergoyang gitu ya teman-teman, dikarenakan ada ralin di balik kamera itu yang bolak-balik gitu. Jadi mohon dimaklumin aja, dan hasilnya kayak tripod itu ikut bergerak juga gitu ya teman-teman karena hentakan kakinya si ralin. Nah, oke lanjut teman-teman, di sini untuk sambalnya ini bener-bener wangi banget ya teman-teman, menggoda iman banget. Ini tuh kayak langsung lapar gitu ya untuk cium aroma si sambalnya. Dan di sini untuk sambalnya juga udah matang gitu kan, jadi ya udah langsung aja dimasukin untuk si kembang katesnya. Dan ini diaduk-aduk aja dulu. Jadi di sini untuk kembang katesnya itu kayak kadar airnya itu kayak keluar gitu ya teman-teman. Makanya juga aku tuh kayak diamin dulu supaya kayak airnya itu menyusut dulu gitu di di osengan kembang kates ini, karena aku kurang suka kalau misalnya dia itu kayak lebih banyak berair gitu kan. Aku sukanya itu osengan katesnya itu kayak nyemek-nyemek gitu loh teman-teman, masih berair cuman minyaknya juga keluar ya, intinya kayak nyemek gitulah. Makanya di sini aku diamin aja dulu untuk si kembang katesnya gitu supaya airnya menyusut gitu kan. Jadi aku sambil aja sama pekerjaan lain. Dan tadinya itu aku udah sambilan juga nyuci peralatan yang aku pakai gitu ya teman-teman untuk masak. Dan di sini ya udah lanjut aja juga akunya itu nyusun-nyusun piring-piring yang ada di keranjang itu, kerak piringnya lagi, supaya ya intinya pekerjaan aku di sore ini tuh kayak berbarengan aja, cepat selesai gitu. Nah, ini alhamdulillahnya singkat cerita untuk osengannya udah matang ya teman-teman. Jadi ya udah aku salin aja ke wadah. Dan ini kenapa ada 3 bagian. Jadi untuk yang di piring itu untuk keluarga aku yang kasih sayur kembang katesnya. Dan di mangkok bening itu mau aku kasih juga ke tetangga aku yang tadi bawain aku cerita. Terus untuk di mangkok putih tadi itu untuk aku sendiri. Jadi untuk aku sendiri itu nggak yang terlalu banyak karena memang cuman aku sendiri yang makan. Kalau untuk suami itu dia nggak suka ya teman-teman. Jadi ya udah secukupnya aku aja aku sisihin. Nah, ini lanjut lagi di sini akunya berberes lagi seperti biasa. Di setiap habis masak langsung aja diberesin untuk di bagian kompor. Dan itu tadi ada panci sayur ya teman-teman. Jadi itu tuh sayur yang aku masak tadi pagi, sayur bening aja sih gitu karena masih banyak, ya udah nggak aku sisihin dan nggak apa-apa lah ya nangkring di meja kompor gitu, di kompornya gitu. Nah, oke lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini karena berhubung udah sore, jadi ya udah aku mandiin Ralin dan lanjut pakein dia baju. Dan ini juga salah satu kegiatan akhir aku di video kali ini. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Maklumi juga segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Semoga di setiap video yang aku share bisa menginspirasi untuk teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.